Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan dari Roh Kudus dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami rindu sapaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, penuntun bagi langkah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang hadir di dalam diri kami, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab surat Efesus. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, menarik sekali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi kita hari ini, bahwa kembali Rasul Paulus mengingatkan awal dari kehadiran kita, awal dari keberadaan kita melalui kalimat kita ini buatan Allah. Artinya kita kembali diingatkan Rasul Paulus bahwa sejatinya kita sebagai ciptaan tunduk kepada Sang Pencipta. Seharusnya kita sebagai ciptaan mau mengalami dan menjalani aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena apa? Kita adalah ciptaan. Nah, tapi di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, Paulus mengatakan bahwa diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, sejatinya Tuhan mau kita ikut serta berpartisipasi, mendedikasikan diri kita untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Oleh karena itu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin kita kalah terhadap godaan-godaan, kita jatuh ke dalam dosa, kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Artinya kita sudah keluar dari jalan yang direncanakan oleh Allah. Tapi dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di sini dalam bahasa aslinya boleh juga diterjemahkan dengan berjalan. Artinya kita boleh baca ayat ini, Ia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Di dalam mana? Gitu. Nah, kalau kita lihat kalimat dalam Alkitab, di dalamnya itu nyanya itu huruf kecil. Artinya kita mau berjalan, kita mau hidup di dalam yang mana? Nah, kembali kepada kalimat sebelumnya bahwa ternyata ada jalan yang sudah dipersiapkan oleh Allah, itulah jalan pekerjaan baik dan kita berjalan di atas jalan itu. Nah, kembali firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita. Dan setiap anak Tuhan, kita memiliki panggilan. Kita memiliki panggilan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan perbuatan-perbuatan baik dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita, sepanjang semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi artinya ketika Rasul Paulus mengatakan kita buatan Allah, maka hendaknya kita hidup bukan untuk memuaskan ego kita, bukan untuk memuaskan reputasi kita, harga diri kita. Karena Paulus kembali mengingatkan, kita ini milik Allah, milik kepunyaan Allah. Maka biarlah segala sesuatu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah yang mengasihi manusia, Dia telah menjadikan manusia, Dia telah menciptakan manusia. Tapi tidak hanya sebatas menciptakan saja, tapi menyediakan juga.
bukan hanya creation, tapi dia provide. Dia menciptakan, dia mempersiapkan, tinggal Tuhan menanti peran serta kita di dalam rancangan Allah itu. Oleh karena itu berikan diri kita, dedikasikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berbahagialah kita kalau kita masih boleh berjalan dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Jadi sekali lagi melalui renungan ini, melalui ayat ini, mari kita berusaha dengan segala apa yang kita miliki untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena apa? Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk yang lain. Kita diciptakan untuk taat, untuk tunduk, dan untuk berperan dalam kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan, kami kembali mengingat bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang telah Tuhan persiapkan bagi kami setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan diri kami, biarlah melalui setiap kelemahan, kekurangan, dosa kami, Tuhan boleh ubahkan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang membaharui hati kami, membaharui kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali kepada apa yang telah Tuhan tentukan bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam segala kekhawatiran kami yakin dan percaya Tuhan masih menjaga kami. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin.